Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Melina Ikain Fitri. Kita ketemu di pertemuan mata kuliah statistik induktif. Ya. Di sini materi pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai himpunan. Dalam statistik induktif, himpunan dasar daripada perhitungan teori probabilitas. Ya, makanya di sini kita ambil materi himpunan. Himpunan di sini akan dibahas mengenai dasar-dasar daripada himpunan dan juga mengenai aturan-aturan yang digunakan dalam himpunan. Berikutnya kita lihat. Ini adalah definisi daripada sebuah himpunan. Dia merupakan sekumpulan atau segugusan daripada objek. Ya. Dalam sebuah himpunan tersebut, dia memiliki ciri-ciri yang tidak boleh ditinggalkan, ya, tidak boleh kurang sama sekali, yaitu yang pertama adalah himpunan tersebut diwakili oleh huruf yang kapital, ya, atau huruf besar. Misalnya himpunan A kita tulis dengan A dalam bentuk huruf besar, himpunan B kita tulis dengan B huruf besar, himpunan C huruf besar, dan seterusnya. Lalu tanda yang menandakan bahwa dia sebuah himpunan itu adalah tanda kurung, ya. Kurung kurawal buka dan juga kurung kurawal tutup. Jika tidak ada tanda kurung seperti ini, maka definisinya bukan himpunan lagi, yaitu akan menjadi barisan ataupun deret. Dan tandanya harus seperti ini, ya. Tidak bisa menggunakan tanda kurung biasa seperti ini, ya. Kalau menggunakan tanda kurung biasa, ini akan menjadi sebuah matrik, ya. Oke, berikutnya, dalam sebuah himpunan bisa saja di dalamnya ada anggotanya bisa juga tidak, ya. Jika dia ada anggotanya atau elemen-elemen dari himpunan tersebut, kalau menggunakan huruf, maka hurufnya adalah huruf kecil. Misalnya A, B, C, dan seterusnya. Kalau dia menggunakan angka, ya angkanya yang ditulis. Oke. Nah, berikutnya, penulisan matematis dari himpunan, ini kita sebut dia yang berbentuk huruf E ini adalah anggota dari himpunan. Ya. Jadi P adalah anggota dari himpunan A, dan A adalah himpunan bagian dari P, di mana simbolnya berbentuk huruf C, ya. Maka dikenal dengan A himpunan bagian daripada B. Kita contoh. Misalkan di sini ada himpunan A. Dia terdiri dari 1, 2, dan 3. Ya. Ada berapa anggota di sini? Ada 3 anggota, yaitu 1, 2, dan 3. Jadi kita bisa tuliskan 1 adalah himpunan bagian daripada A. Begitu juga dengan 2, himpunan bagian daripada A. Dan 3, himpunan bagian daripada A. Kalau berikutnya, misalnya kita punya himpunan lain, yaitu himpunan B. Anggota-anggotanya misalnya 1, lalu 2, 3, 4, dan ya ada 4 anggota. Kita bisa sebut bahwa anggota-anggota yang ada di A, 1, 2, dan 3, semuanya berada di B. 1, 2, 3 juga ada di B, kecuali angka 4 ya. Berarti kita bisa sebut bahwa A himpunan bagian daripada B. Ya. Jadi semua anggota yang di A berada di anggota himpunan B, kita sebut dia sebagai himpunan bagian. Sedangkan angka-angka yang terdapat dalam himpunan tersebut kita sebut sebagai anggota dari. Ya. Kalau seandainya dia bukan himpunan bagian, kita bisa simbolkan dengan huruf himpunan, huruf C kebalik, huruf C tadi, ya. Lalu kita coret. Ini artinya dia bukan himpunan bagian. Kita bisa tulis B bukan himpunan bagian dari A. Kenapa? Karena angka 4 tidak termasuk di himpunan A. Kita lanjut. Penyajian dari sebuah himpunan, ya, ada banyak cara penulisan. Yang paling sering kita temukan penulisan seperti ini. A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan penulisan secara matematis bisa jadi seperti ini, ya. A bacanya ya sama dengan himpunan X, di mana 0
kurang dari X kurang dari 6, dan X termasuk bilangan bulat atau Zahlen atau kita simbol dengan Z. Atau boleh ditulis X di mana X berada antara 1 sampai 5 dan X termasuk bilangan bulat. Ya. Nah, di sini kalau tidak ada tanda sama dengan, maksudnya seperti ini. Maaf. Kalau misalnya ya tidak ada tanda ya, tanda sama dengan di bawah seperti ini, berarti anggota misalnya 1 kurang dari sama dengan X. Artinya 1 ini masuk di dalam X kalau ada tanda. Tapi kalau tidak ada tanda, satunya nggak masuk di dalam X. Jadi di sini 0 kurang dari X kurang dari 6 ya, berarti 0-nya tidak masuk di X dan 6 tidak masuk di X. Jadi angka-angkanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Sama dengan yang di atas. Sama halnya dengan ini, satunya masuk di X, 5 masuk di X. Jadi angkanya mulai dari 1, lalu 2, 3, 4, dan angka 5. Jadi ke bentuk seperti ini yang di bawah ini, angkanya sama dengan bentuk yang di atas yang berupa diskrit ini. A, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lanjut. Himpunan berikutnya ya, himpunan universal dan himpunan kosong ya. Himpunan universal kita sebut dia universal, artinya dia seluruhnya ya, seluruh anggota himpunan berada di dalam himpunan universal tersebut. Sedangkan himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak ada satupun anggota di dalam himpunan tersebut. Kita simbol dia bentuknya kosong seperti ini. Oke, kita lihat. Ya, kita coba contoh. Ya, kita coba contoh. Oke. Di sini tadi ada himpunan. Misalnya himpunan A sama dengan 1, 2, 3 tadi ya. Lalu ada himpunan B. 1, 2, 3, dan 4. Maka di sini ada juga himpunan U, diketahui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Maka U kita sebut dia sebagai himpunan universal. Kenapa? Karena himpunan A berada di U, himpunan B juga berada di dalam U. Karena A dan B, kedua himpunan ini berada di U, kita sebut dia sebagai himpunan universal. Lain halnya dengan himpunan kosong. Kita simbol dengan O coret ya. Atau boleh kita simbol dengan kurung kurawal tapi angka di dalamnya tidak ada. Ini adalah himpunan kosong ya, di mana setiap himpunan memiliki himpunan bagian, himpunan kosong. Artinya apa? Himpunan kosong, himpunan bagian dari A, lalu himpunan kosong, himpunan bagian dari B. Begitu juga dengan U, memiliki himpunan bagian berupa himpunan kosong. Oke, sampai di situ mengenai himpunan universal dan himpunan kosong. Lalu kita lihat bentuk. Nah, ini adalah bilangan ya, bilangan di mana bilangan yang terbesar itu adalah bilangan real dalam keadaan ini ya. Sebenarnya masih ada bilangan lain yang kita kenal dengan bilangan imajiner. Nah, dalam kasus ini kita anggap paling besarnya adalah paling banyak ya, mencakup seluruh bilangan, itulah bilangan real. Lalu berikutnya ada bilangan rasional. Berikutnya adalah bilangan bulat, dan berikutnya ini adalah bilangan asli ya, bilangan cacah ya, dan berikutnya adalah bilangan natural atau asli, dan berikutnya adalah bilangan prima. Ya. Di sini kita bisa lihat bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri. Kenapa 1 tidak masuk? Karena 1 itu adalah angka 1 dirinya sendiri. Jadi pembaginya cuma angka 1, yaitu dirinya sendiri sebagai 1 dan hanya 1 ya. 2 termasuk bilangan prima. Kenapa? Karena dia hanya bisa dibagi oleh angka 2, satu lagi hanya bisa dibagi oleh angka 1. Jadi hanya 2 pembaginya ya. Dan seterusnya. Lalu bilangan asli, yaitu bilangan yang dimulai dari angka 1. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Bilangan bulat, bilangan yang ada negatifnya dan ada positifnya, tapi tidak ada pecahan
Tapi kalau bilangan rasional itu ada pecahan. Kenapa? Bilangan rasional itu adalah adalah hasil bagi dari bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat. Makanya di sini ada pecahan. Lalu bilangan real, semua bilangan ini masuk ke dalam kategori bilangan real. Nah, bisa kita kategorikan himpunan kosong, himpunan bagian daripada himpunan bilangan prima. Dan bilangan prima himpunan bagian daripada bilangan asli himpunan bagian daripada bilangan cacah, dan himpunan bilangan cacah himpunan bagian daripada himpunan bilangan bulat, himpunan bagian daripada himpunan bilangan rasional, dan seterusnya yang secara keseluruhan kita kenal dengan universal itu adalah bilangan real. Operasi dalam himpunan, ya, ada gabungan, irisan, ada selisih, dan komplementer, ya. Nah, ini bentuknya. Kalau gabungan kita simbol dia seperti U ya, U seperti ini. Nah, artinya apa? A digabung B atau A atau B, ya. Kata gabungan ini bisa kita ganti dengan kata atau, ya, di mana anggota-anggotanya ada di A atau ada di B. Jadi tidak harus keduanya sama, ya. Sedangkan di irisan anggota-anggotanya harus ada di A dan juga harus ada di B. Simbolnya seperti N. Dan kalau kita sebut ya sebagai dan. Lalu berikutnya adalah operasi himpunan selisih, yaitu A selisih dengan B, ya. Di sini anggota-anggotanya ada di A, tetapi anggota A itu tidak ada anggota B satupun di dalam A tersebut, ya. Artinya B-nya kita keluarkan anggotanya kalau dia berada di A. Lalu berikutnya A komplement. A komplement itu adalah himpunan yang berada di universal tetapi tidak masuk dalam himpunan A. Jadi himpunan universal ini kita keluarkan semuanya anggota-anggota A dalamnya, atau kita boleh sebut dia selisih antara himpunan universal dengan himpunan A. Kita lihat contoh, ya. Kita lihat contoh, misalnya yang tadi himpunan A dan B. Masih ingat ya himpunan yang tadi? A, ya, tadi 1, 2, 3, B 1, 2, 3, 4. A digabung dengan B, maka dia akan menjadi 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat ya himpunan yang tadi kita tulis. Nah ini, ya, A-nya ada 1, 2, 3, B-nya juga ada 1, 2, 3, dan 4, ya. Maka di sini kita tulis A digabung B itu 1, 2, 3 tambahkan 4. Hasil dari anggota B. Nah, itu kalau A digabung dengan B. Sekarang irisan. Irisan itu adalah anggotanya ada di A dan anggotanya juga harus ada di B. Angka berapa? Ya, angka 1, angka 2, dan angka 3. Karena dia ada di A dan juga ada di B. Berarti kita bisa tulis bahwa, ya, A diiris dengan B itu akan sama dengan angka 1, 2, dan angka 3. Lalu berikutnya A selisih B, ya. Semua anggota-anggota yang ada di semua anggota-anggota, ya, yang ada di A tetapi tidak ada di B. Maksudnya semua anggota-anggota A keluarkan anggota B di dalamnya. Nah, di sini kalau A kurang B, 1, 2, 3 ada di B. Ya, berarti kita harus keluarkan semuanya. Maka di sini jadinya apa? Jadi himpunannya apa? Tidak ada anggota di dalamnya, ya. Himpunannya adalah himpunan kosong. Lain halnya kalau B selisih dengan A, ya. Kalau B selisih dengan A, coba kita lihat, berarti semua anggota-anggota yang ada di A, ya, kita keluarkan yang berada di B-nya. 1 kita keluarkan, 2 kita keluarkan, 3 keluarkan, 4 ini tidak ada di A, berarti hasilnya adalah himpunan yang anggotanya bernilai 4. Sampai di sini bisa ya. Oke, kita lanjut. Itu mengenai operasi himpunan. Nah, ini contohnya, ya, contoh operasi himpunan tadi. Ya, saudara bisa pelajari modulnya. Oke, kita lanjut yang lain.
ini lambang-lambang dalam teori himpunan. Maaf, ini ada penulisan yang salah. Lambang-lambang dalam teori himpunan dan artinya, ya. Lambang dalam bentuk E, saya perbesar ya. Nah, lambang dalam bentuk E seperti ini itu menyatakan dia anggota dari atau elemen dari atau unsur dari, ya. Dan lambang bentuk C seperti ini itu adalah himpunan bagian dari. Jadi kalau di sini adalah himpunan, kirinya di sebelah kanan juga himpunan. Kalau ini lambangnya adalah gabungan, kalau kita sebut dia sebagai atau, sedangkan ini lambangnya adalah irisan, kita sebut dia sebagai dan, ya. Kalau minus ini kita sebut dia selisih, dan berikutnya adalah A komplement, kita sebut dia sebagai pelengkap. Lalu U kita sebut dia himpunan universal, dan ini adalah himpunan kosong. Oh ya, tadi ada contoh yang belum kita tuliskan, yaitu komplement. Ya, kita coba lihat komplement itu seperti apa. Nah, kita lihat tadi himpunannya. Himpunan universalnya yaitu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kita misalkan A komplement. Berarti A komplement itu apa? Anggota-anggota A-nya kita keluarkan dari U, ya. Berarti yang sisa apa? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka di sini A komplement kita simbol dengan A komplement, yaitu terdiri dari 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, bisa ya? Itu yang kita maksud dengan A komplement. Jadi gimana kalau B komplement? Dari himpunan U tadi, keluarkan semua anggota B. 1, 2, 3, 4 kita buang, berarti tinggal 5, 6, 7, 8, 9. Jadi B komplement terdiri dari anggota-anggota 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Cukup sekian untuk mata kuliah kali ini, pertemuan dalam teori yang kita sebut dengan himpunan, ya. Sampai ketemu dengan materi berikutnya.